berdasarkan wawancara mendalam kita, kemudian FGD, jadi kita bisa tahu ada beberapa faktor yang terutama menjadi tantangan yang tadi dikaitkan dengan mengapa gerakan Green Islam belum banyak dikenal oleh publik. Suatu gerakan yang fokus hanya pada satu framingnya sempit, nah ini kadangkala sulit mengundang partisipan-partisipan yang lebih luas. Nah, NU Muhammadiyah itu kan awalnya bukan organisasi lingkungan, tapi organisasi agama yang sudah punya infrastruktur organisasi yang mapan. Nah, ini ketika mereka masuk ke isu lingkungan belum optimal dimanfaatkan. Halo kawan semua, di Indonesia tuh banyak sekali organisasi yang mengintegrasikan Islam dengan lingkungan. Ada LPLH SDA MUI yang fokus dengan dakwah lingkungan, ada FNK SDA yang fokus dengan keadilan agraria, ada Agri Quran yang mengkampanyekan pertanian dan peternakan organik dengan bahasa agama, belum lagi organisasi-organisasi yang punya keterkaitan nih dengan Muhammadiyah kayak MLH, MBMC, Eko Bhinneka, Kader Hijau Muhammadiyah dengan fokusnya masing-masing. Nah, jadi pasca tsunami Aceh tuh memang banyak nih organisasi Islam yang semacam ini banyak bermunculan di Indonesia. Tapi pertanyaannya, seberapa familiar organisasi-organisasi semacam ini dikenal publik? Kalian sendiri pernah nggak dengar organisasi-organisasi ini? Jangankan fokus gerakannya, nama organisasinya saja, sebagian besar dari kalian mungkin baru dengar nih sekarang. Gue Dedi Ipmar, peneliti PPIM UIN Jakarta. Dan gue Firda Amalia, asisten peneliti PPIM UIN Jakarta. Data bercerita kali ini berupaya menjawab fenomena tersebut bersama peneliti PPIM UIN Jakarta, Kak Tes Triyono. Halo Kak Tes. Halo. Ini langsung aja nih Kak, dalam penelitian gerakan Green Islam itu, kenapa gerakan Green Islam ini belum tumbuh jadi organisasi yang populer dan banyak dikenal publik nih Kak? Ya, terima kasih Dedi, juga Firda. Jadi riset kita tentang gerakan Green Islam memang fokus utamanya adalah pemetaan, tapi kita juga bertanya lebih jauh ke faktor-faktor yang menjadi tantangan, faktor-faktor yang menjadi kelemahan dari gerakan Green Islam. Dan berdasarkan wawancara mendalam kita, kemudian FGD, jadi kita bisa tahu ada beberapa faktor yang itu terutama menjadi tantangan yang tadi dikaitkan dengan mengapa gerakan Green Islam belum banyak dikenal oleh publik. Ada 5 di situ yang kita simpulkan dari FGD dan wawancara kita. Yang pertama adalah fragmentasi gerakan. Yang kedua, fokus dari gerakan Green Islam yang masih terkonsentrasi pada respon terhadap isu lokal. Kemudian yang ketiga terkait dengan pemberdayaan sumber daya, Jadi sumber daya ada tapi tidak digunakan secara maksimal. Yang keempat, keterlibatan perempuan yang belum optimal juga, dan yang terakhir adanya kesenjangan antara aktivisnya, mungkin tokoh atau aktor utamanya dengan konstituen gitu. Jadi 5 itu poin menjadi tantangan dari gerakan Islam yang kita simpulkan dari riset kita ini. Wah, menarik banget nih ya Kak Tes. Jadi ada 5 faktor utama mengapa gerakan Green Islam Indonesia ini belum tersebar luas di Indonesia gitu ya. Mungkin kita bahas satu persatu dulu nih biar lebih jelas Kak Tes. Kita ke problem segmentasi gerakan dulu nih Kak. Kenapa gerakan yang tersegmentasi ini menjadi tantangan dari gerakan Green Islam itu sendiri? Ya, jadi selain wawancara dan FGD, kita juga kan melakukan yang disebut dengan analisis jaringan social network analysis, dan dari situ kita bisa tahu bahwa ada fragmentasi. Jadi di social network analysis itu kita menyebar kuesioner ke partisipan FGD, ada sekitar 50 yang kita
kasih kuesioner, kita tanya bagaimana mereka berkolaborasi, bertukar informasi dan bekerja sama dengan organisasi yang lain gitu. Mhm. Nah dari situ kita bisa petakan, jadi ada di sana yang mungkin kita bisa gambarkan sebagai sekat-sekat ideologi atau afiliasi atau kedekatan Mhm. gerakan yang satu dengan yang lain. Jadi kelompok-kelompok yang dekat secara ideologis, dekat secara afiliasi, mungkin keagamaan itu berkelompok dengan kelompok yang sama yang berdekatan. Begitupun kelompok yang sebaliknya gitu. Nah, eh, itu yang kita tafsirkan sebagai adanya fragmentasi. Jadi mereka itu belum berkolaborasi secara terbuka, Mhm. inklusif dengan siapapun, masih mengelompok ke teman atau kelompok atau organisasi yang berdekatan tadi secara mungkin paham keagamaan, ideologi, afiliasi, Mhm. atau kedekatan mungkin secara kultural gitu. Jadi maksudnya kelompok yang secara organisasinya Muhammadiyah mungkin berdekatan dengan sesama Muhammadiyah, Mhm. yang tradisinya NU mungkin dekat dengan tradisinya NU. Jadi masih seperti itu. Mhm. Gue nambahin Fir, ini Mm-mm. karena gue bagian dari timnya Peneliti. beliau. Jadi memang segmentasi atau fragmentasi gerakan ini memang banyak banget sebenarnya di Indonesia tuh. Kadang-kadang ada di satu tempat yang sama, 3 organisasi di Mm-mm. satu tempat yang sama dengan program yang sama nih. Kayak Mm. misalkan Aisyah, Hmm. Muslimat NU, Mm-mm. belum lagi dengan ibu-ibu PKK, programnya sama semua, sampah. Ah, Padahal ada banyak banget program program lain yang lainnya semestinya bisa dilakukan kembangkan. di daerah tersebut tuh. Nah, ini salah satu contoh dari fragmentasi Mm-mm. gerakan yang terlalu tersegmentasi. Nih kira-kira Hmm. demikian tuh. Oke, oke. Selain terfragmentasi, hambatan lainnya itu kan tadi mengenai gerakan yang hanya fokus pada isu lokal gitu ya. Hmm. Ini berdasarkan temuan di lapangan, bagaimana sih Kak ini maksudnya gerakan isu lokal ini menjadi tantangan dari gerakan Green Islam itu sendiri? Jadi kalau kita kita lihat mungkin dengan observasi ya. Jadi kita bisa tahu bahwa program kerja dari kelompok atau organisasi atau komunitas Green Islam itu uh, masih terfokus pada merespon masalah di mana mereka berada gitu. Jadi isu lokal itu dalam pengertian bahwa mereka merespon tantangan yang ada di sekitar mereka gitu. Di daerah yang misalnya sampah, yang ini mayoritas ya sampah menjadi tantangan itu, menjadi masalah di komunitas atau di daerah itu, mereka fokus di isu itu. Di daerah yang mungkin tantangannya adalah air bersih, mereka fokus di sana. Jadi itu yang membuat mereka karena tantangannya itu ya mungkin karena tantangan lingkungannya itu ada di sekitar mereka, jadi Mhm. akhirnya mereka bereaksi dengan merespon tantangan isu Tantangan lokal isu itu. lokal, Sementara misalnya isu yang lebih besar seperti perubahan perubahan iklim, transisi energi ya, yang menjadi isu global itu belum menjadi fokus mereka. Itu tadi karena masalah lokal belum masalah lokal belum teratasi, teratasi. tantangan di sekitar mereka belum teratasi, jadi mereka belum beranjak ke isu Isu yang global ya. yang menjadi isu global gitu. Nah, secara teoritis ini Kata sebenarnya ingin ngejelasin framing extension, Fir. Jadi framing yang ada banyaklah kasus-kasus gerakan itu di mana ketika dia memperluas framingnya itu justru menghasilkan partisipasi publik yang lebih banyak tuh. Suatu gerakan yang fokus hanya pada satu framingnya sempit, nah ini kadangkala sulit mengundang partisipan-partisipan yang lebih luas. Nah, dalam hal ini kan tadi dikenal publik nih. Oleh karena itu ya kalau mau dikenal publik ya maka framingnya mesti diperluas tuh. Dari yang tadinya fokusnya sama, misalkan nih Salam Institute misalkan itu fokusnya lebih banyak di daerah Cirebon tuh, padahal sebenarnya pasca 2015 terutama pasca Paris Agreement dengan media sosial terutama itu sangat memungkinkan untuk memperluas framingnya lebih luas dari yang tadinya mungkin persoalan lokal di Cirebon ini mungkin bisa menyentuh berbagai macam aspek. Kalau ada bencana misalkan juga bisa merespons itu dan lain sebagainya. Nah, dalam gerakan sosial secara teoritis ini sebenarnya penting banget dari adanya suatu gerakan itu untuk memperluas framingnya. Oke, oke.
Jadi balik lagi ke pertanyaan pertama tadi ya, apa saja sih hambatan dari gerakan Green Islam? Salah satunya juga kan tadi masih belum mengoptimalkan sumber daya organisasi gitu. Sementara gerakan Green Islam ini kan maju atau bergeraknya gara-gara banyak komunitas atau NGO gerakan Green Islam itu sendiri gitu. Nah, maksud dari belum teroptimalnya sumber daya organisasi itu seperti apa sih Kak Tes kalau temuan dari teman-teman? Ya, jadi kalau kita lihat misalnya ya di NU ada LPBI, misalnya lembaga apa namanya penanggulangan bencana dan perubahan iklim ya, yang belakangan di tingkat-tingkat yang di bawahnya tidak hanya di pusat tapi di cabang atau di bawahnya lagi itu sudah berdiri juga semacam divisi khusus yang apa yang bertugas untuk merespon bencana ya, kemudian juga ke isu-isu lingkungan yang lebih luas seperti perubahan iklim dan lain-lain, dan itu apa namanya modal yang mereka miliki sebenarnya. Jadi organisasi ini dari pusat ke daerah jaringannya, dan kalau ada mobilisasi yang lebih masif dari mungkin dari tokoh-tokohnya atau dari pimpinan di tingkat atas, mungkin kerja-kerja yang dilakukan oleh LPBI atau kelompok lingkungan di dalam NU itu mungkin akan lebih masif, dan itu kita lihat belum ada atau belum dimaksimalkan. Jadi sumber daya yang ada itu jaringan yang nasional, pengikut yang banyak, tokoh-tokoh aktivis yang tersebar luas gitu, tidak diberdayakan untuk bergerak bersama untuk merespon tantangan atau isu lingkungan yang menjadi concern dari banyak orang belakangan ini gitu. Jadi itu ya. Nah, sumber daya organisasi itu kan sebenarnya bisa dipecah jadi banyak tuh, ada sumber daya manusia, ada sumber daya material. Sederhananya itu adalah infrastruktur organisasi yang sudah ada lalu kemudian dimanfaatkan dalam isu tertentu. Nah, NU Muhammadiyah itu kan awalnya bukan organisasi lingkungan tapi organisasi agama yang sudah punya infrastruktur organisasi yang mapan. Nah, ini ketika mereka masuk ke isu lingkungan belum optimal dimanfaatkan. Banyak banget tuh organisasi di cabang-cabang dalam hal ini yang lingkungannya di cabangnya masing-masing itu kayak apa ya, layah ya walayamut gitu loh, Fir. Apa tuh? Hidup segan mati pun tak mau, nah, begitulah kira-kira tuh. Cabangnya ada, namanya ada, nama organisasinya ada, tapi begitu kita lihat programnya loh kok udah 3 tahun nggak update gitu kira-kira. Nah, ada beberapa, bukan beberapa sebenarnya cukup banyak cabang-cabang dari organisasi besar yang semacam itu gitu loh. Oleh karena itu ya memang dalam konteks padahal tadinya yang kalau kita lihat di indukan organisasi, indukannya punya infrastruktur yang gede banget gitu loh. Nah, ini yang belum sepenuhnya optimal dimanfaatkan dalam konteks lingkungan. Konteks lingkungan, oke. Nah, untuk gerakan Green Islam ini sendiri, tantangan lainnya kan mengenai kesenjangan pengetahuan antara aktivis lingkungan dan konstituennya ya. Nah, itu mungkin Kates bisa dijelasin apa sih maksud dari tantangan kesenjangan pengetahuan antara aktivis ini gitu. Ya, sebenarnya itu tantangan di banyak gerakan sosial juga ya. Jadi orang-orang pemassa itu lebih mengikuti gerakan itu hanya sebagai mengikuti ajakan gitu. Jadi pemahaman mereka yang lebih mendalam itu belum menjadi daya dorong buat mereka terlibat. Jadi karena ada yang menggerakkan, ada tokohnya atau ada aktivisnya, mereka kemudian terlibat. Dan kita berharap sebenarnya transfer pengetahuan dari tokoh, dari pemimpin, dari aktivisme itu bisa ke masyarakat, agar masyarakat itu bisa menularkan ke masyarakat yang lain gitu. Jadi kesenjangan itu membuat ya mereka melakukan gerakan memang, tapi mungkin pemahaman mereka terbatas, pengetahuan mereka tidak sepenuhnya gitu. Jadi kesadaran yang benar-benar yang penuh atau mendalam itu belum dimiliki, dan itu membuat ya itu tadi gerakan itu ya ada tapi sebenarnya tidak menyebar karena masyarakat juga
hanya mengikuti, dia tidak berupaya untuk ikut mengkampanyekan, tantangan atau aksi-aksi lingkungan yang dia lakukan kepada temannya atau masyarakat di Masyarakat sekitar gitu. sekitar. Jadi bayangan seperti itu, kenapa kita sebut sebagai tantangan tadi. Tapi mereka-mereka ini sebenarnya sadar juga, Fir. Sadar. Oleh karena itu kan program organisasi ini lebih banyak tadi Kak Teh sebut transfer knowledge dari mereka ke konstituennya masing-masing. Disadari kok sama mereka, banyak banget program-program mereka itu kayak sekolah, kayak pembinaan, kayak misalkan untuk LPLHSD MUI misalkan punya program itu melatih para pendakwa-pendakwa gitu kira-kira. Nah, tapi sayangnya memang transfer knowledge-nya di sini itu lebih banyak berfokus mengubah etika individu-individu seseorang dan bukan dalam persoalan yang lebih dalam nih, lebih deep pengetahuannya, bukan dalam hal misalkan lingkungan yang saintifik, tapi lebih kepada ayo buang sampah pada tempatnya, pemilahan sampah dan lain sebagainya. Kira-kira demikian. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya, Kak Tes. Ini juga menjadi concern Firda dan mungkin banyak perempuan-perempuan lainnya dan Gue juga. oh ya, Mas Dedi dan lainnya juga gitu. Dan perlu dicatat PPM itu setiap melakukan penelitian selalu mencantumkan gender issue di subjek pertanyaannya gitu ya. Jadi kalau di gerakan Green Islam ini sendiri, Kates itu mengenai keterlibatan perempuan baik sebagai aktor, penggerak, atau inisiasi dalam gerakan Green Islam itu sendiri tercapture nggak sih di penelitian ini gitu, Kates? Dan presentasinya itu bagaimana? Ya, dari pemetaan yang kita lakukan, terutama terhadap kepemimpinan organisasi, kita bisa tahu bahwa mayoritas masih didominasi oleh laki-laki ya. Kalau tidak salah sekitar mungkin 20-an atau 25%. Dari 142, 32 ya, dari organisasi Green Islam itu yang dipimpin oleh perempuan. Jadi memang jumlahnya masih cukup jauh berbeda dibanding dengan yang dipimpin oleh laki-laki. Nah, pada saat yang sama kita tahu bahwa beberapa studi menunjukkan organisasi atau gerakan di mana keterlibatan perempuan itu tinggi itu cenderung berhasil gitu. Dan dari observasi kita juga ke lapangan kita bisa lihat beberapa best practice ya, aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok komunitas agama yang aktif di lingkungan ini atau komunitas Green Islam itu yang memiliki keterlibatan perempuan yang cukup tinggi, mereka cenderung berhasil gitu. Jadi ya mungkin banyak faktornya, karena mungkin ketelatenan, mungkin jumlahnya yang besar, waktu yang dimiliki mungkin lebih banyak juga di kalangan perempuan. Jadi faktor itu berpengaruh terhadap keberhasilan, continuity dari gerakan lingkungan berbasis agama itu. Jadi kita lihat itu dan itu menjadi tantangan masih. Jadi kita berharap bahwa ke depan makin banyak organisasi lingkungan yang dipimpin atau dikelola oleh kelompok perempuan ya, seperti Aisyah contohnya, dan mungkin kita bisa berharap lebih banyak lagi yang seperti itu gitu. Ini kalau kita misalkan lihat organisasi-organisasinya itu, Fir, jadi ada yang namanya aktivis transnasional. Aktivis transnasional itu mereka-mereka yang bisa hilir masuk dari nasional ke internasional untuk mengkampanyekan dalam konteks ini lingkungan lah gitu. Nah, itu memang didominasi oleh laki-laki, tapi ada beberapa perempuan yang penting di highlight kayak Mbak Ning Parlan, HK Aceh, waduh Mbak Farwiza gitu. Farwiza Farhan gitu ya. Perempuan-perempuan keren gitu dalam konteks ini yang kalau Mbak Farwiza sendiri kan memang HK itu adalah organisasi non agama ya, tapi kemudian menyadari pentingnya narasi-narasi agama, HK kemudian masuk ke isu Green Islam juga dengan bekerja sama dengan para Tengku Inong gitu. Oleh karena itu ya HK kita masukkan juga sebagai organisasi Green Islam. Nah, di situ ada Mbak Farwiza tadi yang juga sudah hilir mudik masuk tuh dari luar ke Indonesia. Mbak Ning Parlan juga demikian gitu. Artinya apa? Norma-norma baru yang tumbuh terutama pasca 2015
tentang perubahan iklim ya. Di awal kan kita bukan perubahan iklim tuh isu utamanya, tapi adalah kebencanaan. Nah, mereka-mereka ini, perempuan-perempuan ini kemudian yang memasukkan norma-norma baru pasca agreement itu ke Indonesia itu, Fir. Keren banget ya. Keren banget berarti perempuan-perempuan dalam gerakan Green Islam ini Iya. turut ambil serta berperan dalam menyebarluaskan gerakan Green Islam itu sendiri gitu ya. Baik, kita sudah sampai di akhir nih. Terima kasih banyak Kak Tes. Terima kasih banyak Fir. Sama-sama. Sudah dibantu. Yap. Oke, untuk teman-teman yang mau download buku hasil penelitian PPIM bisa mengunjungi website PPIM Jakarta dan bisa juga ikut follow akun-akun media sosial kita untuk mengetahui kegiatan kita selanjutnya. Sampai jumpa. Kita akhiri, ketika riset menemukan suara, maka yang terjadi adalah data yang bercerita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you. Bye-bye.